Ya, baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam online study 2020-2021 untuk kelas 5 materi PPKN Spring Garden School Primary. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang akibat apabila tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah. Tapi sebelum masuk ke akibatnya, maka kita harus tahu dulu apa sih tanggung jawab yang ada di sekolah. Di sini Mister sudah menuliskan ya di materi contoh pelaksanaan tanggung jawab di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Ini yang pertama. Jadi tanggung jawab anak di sekolah itu ketika datang harus tertib dan disiplin, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ini juga penting kaitannya dengan menjaga kebersihan karena nanti kaitannya dengan lingkungan yang sehat. Ketiga adalah menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Artinya ketertiban ini secara umum, artinya secara umum itu tidak hanya di kelas saja, tapi di luar wilayah lingkungan sekolah juga harus terjaga dengan baik. Artinya ketertiban secara umum di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan di sekolah. Jadi banyak agenda yang dilakukan dalam sekolah itu wajib diikuti oleh seluruh siswa, seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Berikutnya adalah mengenakan seragam sesuai jadwal dan menyiapkan seluruh kebutuhan pembelajaran. Nah, itu tanggung jawab sebagai seorang anak itu ya, seorang siswa, kalian harus menggunakan seragam sekolah. Apabila tidak mengenakan seragam sekolah, maka nanti mungkin bisa mendapatkan teguran atau mendapatkan sanksi ya, atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Dan juga selain seragam juga mempersiapkan semua kebutuhan. Kalau di sini mungkin jadwal itu kan penting ya, jadwal pembelajaran itu penting ya, dan itu harus dipersiapkan sebelumnya ya, supaya besoknya belajarnya itu dapat berjalan secara lancar. Nah, di sini ada contoh sikap tanggung jawab. 1. Membuang sampah. Ini contoh sikap tidak bertanggung jawab ya. Ini contohnya. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Ini adalah suatu bentuk sikap tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Kedua, menginjak tanaman dan rumput sekolah. Itu juga nanti akan ada dampaknya. Nanti kita lihat akibatnya. Kemudian mencoret-coret dinding kelas. Itu adalah sikap tidak bertanggung jawab. Merusak meja dan kursi yang ada di kelas. Itu juga bentuk sikap tidak bertanggung jawab. Tidak melaksanakan piket kelas. Nah, ini yang sering nih, banyak lupa, banyak tidak tahu, tidak ingat piketnya. Ini termasuk lari dari tanggung jawab. Kemudian membuat gaduh di kelas dan di sekolah. Kemudian yang terakhir, tidak mengerjakan tugas dan tidak memakai seragam sesuai jadwal. Ini adalah contoh-contoh sikap tidak bertanggung jawab. Berikutnya adalah akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Akibatnya yang pertama itu kalau tadi ya tidak menjaga kebersihan, maka sekolah menjadi kotor, tidak sehat ya. Banyak sampah di mana-mana, itu menunjukkan bahwa sekolah itu tidak sehat atau tidak bersih ya. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi tidak indah. Tadi ada tanaman, ada rumput diinjak, dimatiin atau dipotong. Nah, itu akan menjadikan suasana di sekolah itu menjadi tidak indah, tidak nyaman, tidak rindang. Berikutnya adalah meja, kursi dan dinding kotor oleh coret-coretan pulpen. Nah, ini akibat melakukan tindakan mencoret-coret dinding, meja, kemudian kursi dengan spidol, dengan pulpen, dengan tip X, itu akan mengakibatkan ya tadi barang-barang kita yang ada di kelas itu menjadi kotor dan tidak indah lagi.
rusak, mungkin bahkan ada yang rusak ya. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar menjadi terganggu akibat tadi fasilitasnya banyak yang sudah rusak, tidak bisa dipakai, maka kegiatan belajarnya akan terganggu. Kemudian yang terakhir ya, kelas menjadi kotor. Nah, kemudian akibatnya bisa dikenakan peringatan, teguran atau sanksi. Ini akibatnya ya. Kemudian kita bicara masih dengan akibat dari kegiatan tersebut ya. Akibat tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah itu sebetulnya ada 3 hal yang utama. 3 hal yang utama itu, yang pertama itu ketika kita melanggar tanggung jawab ya di sekolah itu, yang pertama itu akan mendapatkan yang namanya peringatan. Peringatan itu bisa muncul dari guru, dari mungkin kepala sekolah atau warga lingkungan yang lain, diperingatkan dulu. Itu tidak boleh, itu jangan melakukan, itu namanya peringatan ya. Tapi apabila peringatan itu tidak didengarkan, tidak diindahkan, maka akan muncul sanksi atau akibat yang kedua, yaitu sanksi munculnya teguran. Teguran keras. Teguran itu apa? Peringatan keras yang diberikan oleh guru dan warga sekolah. Biasanya kalau sudah teguran itu di belakangnya pasti akan berbuntut adanya sanksi atau hukuman. Dan yang ketiga adanya sanksi atau hukuman yang diterima karena tidak melakukan tanggung jawab. Ini 3 hal ini pasti akan terjadi apabila anak-anak itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah. Yaitu pertama mendapatkan peringatan, yang kedua mendapatkan teguran, yang ketiga adalah mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, hukuman di sini bermacam-macam. Hukuman bisa nanti sifatnya mendidik, sifatnya mendidik itu misalkan contoh menulis, dengan cara menulis tidak mengulangi perbuatan mencoret-coret dinding sebanyak sekian kali, supaya mengingat ke dia dalam memorinya, itu mengingat bahwasanya ketika melakukan kegiatan mencoret dinding maka tidak diperbolehkan. Nah, itu suatu konsep sanksi hukuman yang sifatnya mendidik. Atau mungkin sanksi hukumannya yang sifatnya lebih keras, misalkan tidak tertib di sekolah misalkan, kemudian belajarnya tidak boleh dilaksanakan atau diskors selama beberapa hari, belajarnya itu dilakukan di rumah. Jadi tidak boleh datang ke sekolah selama mungkin 1 atau 2 hari untuk bisa menjaga ketertiban. Nah, untuk dia sendiri mengevaluasi ke dirinya, bisa nggak tertib gitu di rumah. Kalau bisa tertib di rumah, nanti ke sekolah pun bisa tertib, maka diberlakukan skorsing atau belajarnya tidak diperbolehkan di sekolah tapi sementara waktu di rumah ya. Banyak sekali bentuk hukuman itu ya yang bisa diberikan, tapi di sini itu fungsi hukuman itu tidak hanya untuk mengenakan sanksi hukuman sebagai tindakan yang istilahnya membuat orang itu jera saja, tapi hukuman di sini lebih karena anak-anak ini masih tahapannya belajar, maka membangkitkan ya kesadaran anak-anak bahwasanya untuk lebih bertanggung jawab lagi terhadap dirinya dan tanggung jawabnya yang ada di sekolah. Jadi sanksi hukumannya harus sifatnya mendidik. Mendidik itu adalah kuncinya adalah memberikan kesadaran kepada anak didik supaya hal yang dilakukan itu memiliki efek yang baik atau yang buruk itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Mr. Kisno. Jadi akibatnya ada 3, ada nanti akan adanya peringatan, akan adanya teguran, dan juga akan adanya sanksi dari pihak sekolah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ketemu dalam pembelajaran PPKN berikutnya. Sampai jumpa.